Sarah, ini kenapa? Kenapa mama kamu bisa sampai ada di sini? Dani, jawab kenapa? Om Rafiq gak angkat teleponnya. Nadia, lebih baik begini aja. Kamu sekarang juga ke rumahnya Om Rafiq, ya. Kasih tahu kondisinya Mama. Jemput dia, suruh langsung ke sini. Iya, Pak. Ayo, kita angkat Mama ke kamar. Iya, tadi. Mana ya Om Rafiq? Kok belum datang juga ya? Yaudah, aku susulin kanan ya dulu ya. Dani. Sarah, kamu sudah sadar? Kamu nggak apa-apa? Aku takut banget, Ma. Dani. Satu permintaan Mama dari kamu. Kamu harus janji sama Mama. Kamu jadi anak yang baik ya, Nak. Ya, Ma, aku janji sama Mama. Aku akan jadi anak yang baik, Ma. Kamu tahu, Nak. Kalau Mama udah nggak ada, yang Mama harapkan cuma doa terbaik dari anak-anak Mama yang Mama sayangi. Supaya Mama dilapangkan kuburnya. Ya. Ya, Ma. Kenapa emang gitu? Bikin masalah sama kamu? Ya. Enggak. Aku cuma khawatir. Waktuku udah gak banyak, Mas. Aku tahu. Kamu pasti gak mau ngebahas masalah ini. Sementara anak-anak butuh perhatian yang lebih. Mas, kalau aku meninggal, kamu harus menikah lagi. Sarah, aku butuh kamu. Anak-anak juga butuh kamu. Dan aku tidak mau hidup dengan siapapun juga selain kamu. Jadi gini, Bu. Menurut saya Dani sekarang sudah masuk ke pergaulan yang bebas. Dan saya mendapatkan Dani menggunakan obat-obat terlarang. Saya cuma bisa bilang, peran keluarga itu sangat penting. Apalagi peran ibu. Kamu Apalagi, ha? Aku cuma mau bilang, aku pasti selalu ada di hati kamu. Dan aku selalu ada di hati anak-anak kita. Ya. Biar bagaimanapun juga anak-anak harus ada yang jaga. Anggap aja ini permintaan terakhirku. Kamu harus janji sama aku. Kamu tetap harus menikah lagi. Baik, maaf aku terlambat, Baik. Enggak apa-apa, Rafiq. Kamu Sarah, Rafiq. Sarah, aku tunggu di luar ya. Aku langsung periksa Sarah ya, Bay.
Bagaimana keadaannya Sarah? Rafiq masih memeriksanya. Mama kenapa tadi pingsan? Mama nggak apa-apa. Mama tadi itu cuma kecapean. Nanti begitu diperiksa sama Om Dokter Rafiq, Mama juga sembuh. Ya, doain aja sayang. Bagaimana Sarah? Sebaiknya kamu temani Sarah, Bang. Dampingi dia. Mungkin umurnya nggak akan lama lagi. Sarah, Awas ya kamu bukan Zah. Kamu udah bikin mama kayak gini. Apa-apaan ini? Dani? Dani kamu berhenti ya? Dani kamu mau ngapain sih? Apaan sih, berisik banget. Aduh, buset. Hah? Dani kamu berhenti, Dani. Itu anak, aduh ya ampun. Bikin pusing aja ya, aneh-aneh kelakuannya. Dasar anak-anak berandal. Aku harus hentikan mereka. Hasan jangan jadi penyakit ya Hasan. Oh. Dani. Zah, kan Zah kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa Om. Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ayo kita pulang. Kita berdua ada di sini karena aku ingin mengenang masa-masa romantis kita dulu. Waktu kita masih pacaran. Kamu juga kangen kan masa-masa itu? Iya, tapi kan kamu masih sakit. Kamu nggak kedinginan. Aku juga ingin menikmati bintang-bintang. Berbaringlah selama kamu suka. Dan tatap semua bintang-bintang itu. Nggak terasa, anak-anak udah tumbuh besar ya. Mereka udah punya dunianya sendiri. Ya. Tapi mereka tetap saja anak-anak yang selalu perlu perhatian dan kasih sayang. Terutama dari ibunya. Hari ini aku capek banget. Aku ingin sekali melupakan semua masalah-masalah ini. Kamu sekarang istirahat saja.
Lupakan semua. Jangan berpikiran apapun itu. Sayang, kamu sudah tidur. Sayang. Iya. Mas, aku cantik nggak? Kamu cantik sekali. Buat aku, nggak ada perempuan di luar sana yang lebih cantik dari kamu. Aku nggak pernah merasa bosan memandang wajah kamu. Aku titip anak-anak ya, Mas. Aku sudah dijemput. Dijemput siapa? Sayang, kamu sudah tidur? Kamu benar-benar tidur sekarang? Sayang, kamu tidak usah jawab. Sayang, kamu sudah tidur? Hanya satu yang tak mungkin Sayang. kembali. Hanya satu yang tak Hari-hari kamu sudah sangat berat. Kamu istirahat saja. Mimpi yang indah. Jangan lupa, temui aku selalu di setiap tidurku. Aku pasti akan sangat merindukan kamu. Aku janji. Aku akan selalu mengurus dan menjaga anak-anakmu dengan baik. Karena suatu hari nanti, kita akan berkumpul kembali. kau tetap milikku. Dengan tabah dan kuat ya, Bay. Anak-anak kamu membutuhkan kamu. Dani, Nadia, Kirana, ayo turun cepat. Nanti kalian terlambat. Ayo. Ayo, loh, kok belum siap sayang? Wah, ada nggak pasangan kaos kaki aku? Aku cuma nemuin ini. Coba, kamu cari di lemari yang lain ya. Udah, Pak, tapi tetap nggak ada. Kalau ada Mama, pasti Mama tahu di mana. Non, biar Bibi aja yang cariin kos kakinya. Tapi Bibi bikin sarapan aja. Biar saya yang cari kos kakinya. Baik, Tuan. Ayo sayang, coba kita lihat ya. Bayu, Ya Bu. ini kan sekarang sudah 2 bulan. Seharusnya Ibu tenang saja. Aku akan memperkerjakan lebih banyak pembantu dan pengasuh supaya bisa mengurus anak-anak. Ya Bu. bukan itu yang kau perlukan, Bayu. Kau butuh seorang istri.
Kirana, mama tuh udah nggak ada. Kan gak bakal balik lagi. Tapi mama bilang ke aku kalau mama akan datang lagi dengan wajah yang baru. Mama janji ke aku. Kirana, kamu harus tahu ya. Mama tuh udah dikubur, udah bakal bisa balik lagi. Emang kamu mau jadi zombie? Hah? Mama jadi zombie mau? Dani nggak boleh ngomong begitu sama Kirana. Dia itu kan masih kecil. Udah, kalian berdua. Mendingan sarapan aja. Oma, kamu tuh cuma pengen ngajarin Kirana supaya bisa nerima kenyataan. Ya kalau nggak kan kasihan Kirana berharap mulu. Nadia, tapi omah kamu itu benar. Kirana itu perlu waktu. Jadi jaga aja ucapannya, ya. Selama 3 tahun, hidupku terbuang gara-gara kamu, Kanza. Kamu melemparku ke tempat itu. Seharusnya aku membencimu dengan dendam setengah mati. Tapi yang terjadi, aku malah gak bisa ngelupain kamu. Tiap hari aku tersiksa gara-gara merindukan kamu. Setiap hari, yang aku pikirin cuma gimana caranya mendapatkan kamu. Kanza, sebentar lagi aku datang. Bersiap-siaplah. Stop. Kanza. Naik ke mobil. Saya sengaja jemput kamu, ya. Ayolah. Ayo. Saya bisa kok pulang sendiri. Jangan ketus kayak gitu dong. Kita ini kan sebentar lagi mau menikah. Sudah sepantasnya seorang calon suami menjemput calon istri. Kanza. 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 Lari kemana kamu? Kejar. Stop! Ojek, anterin saya ya. Anterin saya. Cepet. Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Kita harus kejar motor. Tangkap Kanza. Tangkap. Iya, bos. Ayo Pak, cepetan. Tenang aja, Non. Dia nggak bakalan bisa nyusul kita. Dan kamu bakalan lepas dari tua bangka. Awas kalau kamu nggak sampai kejar dia, saya pecat kamu. Cepet. Halo Kanza. Selama ini aku udah kangen banget sama kamu. Dan aku yakin, kamu pasti juga kangen kan sama aku. Kencang dong mobilnya. Masa nggak sama motor? Dan kamu pun juga tahu kan, selama ini aku selalu mengawasi kamu. Kanza! Sial. Dia pakai masuk ke gang lagi.
Kamu turun, kamu kejar dan tangkap. Tangkap! Gak ada yang boleh memiliki Kanza selain gua. Jangan kabur! Woi! 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 Tunggu! Woi! Woi! Aduh! Woi! 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 Tunggu! Woi! Woi! Pergi nggak lu, Sel? Iya, Pak. Kanza! Kanza! Ya Allah! Tolong saya, tolong. Jangan. Kanza, Kanza. Kanza, kamu kenapa? Kamu ngapain lari-larian kayak gitu, hah? Mas, Yaudah, ayo. Bagaimana? Iya. Tapi sebentar. Tunggu ya, gue usah gitu. Oke. Supaya mama kalian tuh bangga lihat kalian nih berdua. Ini malah bikin mama kalian nangis di kuburan. Ada apa, Bu? Ibu kenapa marah-marah seperti ini? Nih, lihat. Nilai-nilai mereka semua berantakan. Ini semesta berantakan. Ini kenapa dengan tadi? Kenapa bisa begini? Setahu Papa kalian itu anak-anak yang pintar. Ini apa ini? Selama ini kalian gak pernah belajar? Atau apa? Jawab. Kan masih sedih atas kehilangan mama, Pak. Nggak mungkin. 1 semester itu kan 6 bulan. Mama kalian kan baru meninggal 2 bulan yang lalu. Berarti sebelum mama kalian meninggal, nilai-nilai mereka semua sudah berantakan. Kasihan Bayu. Tanpa Sarah, dia udah gagal mendidik anak-anaknya. Kamu istirahat di kamar dulu ya. San. Lo bukannya jemput si Kanza? Terus mana tuh anak sekarang? Ada Mbak di kamar dia. Enak banget ya hidupnya dia. Pulang, kucuk langsung masuk ke kamar. Enak aja kan. Pak, Mas. Apaan sih? Aku mau tanya sama Pak Asih. Pak Sastro bisa datang ke sekolahan Kanza. Apa Pak Asih yang suruh? Aduh, Hasan, biarin aja kali. Lagian, Pak Sastro itu kan calon suaminya Kanza. Lupa. Mbak. Apaan sih? Lepas ke lu. Kasihan Kanza, Mbak. Pak Sastro tuh istrinya sudah banyak. Bodoh. Gua gak pikirin. Yang penting si Kanza nanti hidupnya bakalan enak. Dan kita semua bakalan enak. Emangnya lu gak kepengen hidup enak, hah? Ya Allah, Mbak Asih. Mbak Asih itu sudah keterlaluan ya. Apa lagi sih? Apa sih yang ada dalam pikiran Mbak Asih? Hah? Uang. Iya. Itu sama aja ngejual Kanza, Mbak. Enggak. Mbak, uang nggak dibawa mati.
gue. Lo gak usah sok jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan gimana sih, Mbak? Diam lo. Awas dong ngocel ya. Halo. Iya. Apa? Iya. Oh, beres. Saya langsung bawa dia sekarang juga. Ya, siap. Siapa yang telepon, Mbak? Mbak Asih! Mbak Asih! Kanza, ayo ikut. Ikut kemana, Bu? Gak usah banyak tanya, pokoknya ikut. Mbak Asih! Aku gak mau, Bu. Ayo ikut, jangan, ikut. Mbak Asih, Cepat. dibawa. Apaan sih? Diam. Lo minggir. Mbak Asih! Mbak, jangan bawa Kanza, Mbak. Tolong, Mbak. Apa sih? Lo minggir lo. Mbak, tolong jangan bawa Kanza. Mbak Asih! Mbak Asih, tolong Mbak Asih! Ya Allah! Mbak Asih! Mbak Asih! Mbak Asih! Ayo dipeluk lagi. Ikut cepetan. Astaga, lu tuh gue kesel. Lepas gak? Lepas, gue bilang lepas. Ibu. Ayo, ikut. Ibu lepasin gue. Ikut, Bu. Aku gak mau. Ayo ikut. Tasya. Suruh tunggu tuh supir taksi. Ibu mau pakai. Udah, aku mau. Cepat. Lu harus pakai minggu. Udah ikut aja cepetan. Ibu, aku gak mau. Kamu baru datang. Masuk gak? Cepetan. Cepetan. Ibu. Pak, cepetan, Pak. Jalan, Pak. Diam. Aku harus kejar mereka. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Calon Nyonya Sastro Wijoyo. Kamu gak usah takut. Saya cuma ingin kamu ikut tes kesuburan agar saya lebih yakin bahwa kamu bisa memberikan keturunan buat saya. Ya, ya. Betul, Bos. Maaf ya, Pak, nggak usah didengerin. Ya sudah, kalau gitu silakan masuk ke ruangan ujung sana. Kamu ikut tes kehamilan ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Calon Nyonya Sastro Wijoyo. Cakep, Bos. Kemana Mbak Asih? Ngapain dia bawa Kanza ke sini? Ini suster, anak saya tuh mau ikut tes kesuburan, tapi dianya ketakutan nggak tahu gitu. Padahal nggak apa-apa kan ya sus ya? Iya, nggak apa-apa. Ayo Mbak, nggak apa-apa. Cuma sebentar. Nggak sus, saya tuh nggak mau. Cuma sebentar. Ibu, tunggu di ruang tunggu aja ya. Nggak, saya nggak mau. Aduh, capek banget. Ngos-ngosan. Cari minum dulu yuk. Ayo. Kanza kayaknya dibawa ke ruangannya sih. Pasti Kanza dibawa masuk ke dalam satu ruangan. Aku harus bantu keluarin Kanza. Kanza! Ada apa, Pak? Tolong saya, dokter. Keponakan saya ada di dalam ruangan itu, dokter. Ini ruang untuk tes kesuburan, Pak. Tes kesuburan? Dokter, tolong keponakan saya, dokter. Keponakan saya dipaksa untuk menikah sama orang yang sudah punya istri hanya untuk mendapatkan anak. Maka itu dia dites kesuburan sekarang. Tolong, dokter, saya mohon tolong keponakan saya. Astaga. Bapak tunggu di sini ya, Pak.
Kanza. Syukurlah Kanza. Aku takut. Ya. Om gak akan biarkan kamu menikah sama orang itu. Om tidak akan biarkan. Dokter, terima kasih dokter. Sama-sama Pak. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya aja. Bisa catat nomor saya. Oh ya. Ya, dengan dokter Rafiq. Terima kasih dokter Rafiq. Sama-sama. Ayo pulang. Sus. Anak saya udah selesai belum ya di tesnya? Loh, bukannya tadi udah pulang ya, Bu? Ya udah, Bu, saya permisi dulu ya. Pulang. Astaga, tesnya dia kabur dong. Aduh. Lagian Mama sih tadi ninggalin dia. Udah ya. Gak usah pakai nyala-nyalin segala. Mendingan sekarang cepetan kita cari dia. Siapa tahu dia balik ke rumah. Ayo, cepet. Ada apa Pak mau bertemu dengan saya? Apa karena kejadian tadi sore? Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter. Tapi yang jadi persoalan ini, bagaimana nasib Kanza? Memangnya kenapa? Ya kalau sumpama Kanza dibawa ke rumah sakit lain, lantas siapa yang menolongnya? Mohon maaf saya bertanya nih Pak ya. Saya jadi penasaran sebenarnya kok bisa laki-laki ini memaksa keponakan Bapak? Apa mungkin keluarga Bapak pernah berutang sesuatu sama orang ini Pak? Ceritanya memang panjang dong. Sebetulnya saya ini kasihan sekali dengan Kanza. Kakak saya ini memaksa menikahkan Kanza dengan laki-laki itu. Sedangkan saya tidak setuju. Saya ini terbatas. Saya hanya menolong Kanza. Saya khawatir tidak ada yang bisa membantu Kanza lagi. Saya tidak setuju kalau Kanza dinikahkan dengan laki-laki itu. Kakak saya orangnya keras kepala. Dia tidak bisa dicegah. Dia berupaya apapun, segala macam untuk bisa menjodohkan Kanza dengan laki-laki itu. Gimana Pak? Kalau andaikan Kanza, saya nikahkan saja. Maksud dokter? Dokter ingin menikahi keponakan saya. Oh, bukan Pak. Jadi saya mau menjodohkan Kanza ini dengan teman saya. Teman saya ini udah anaknya 3. Ya, sejak kematian istrinya, anak-anaknya jadi nggak keurus Pak. Keluarganya berantakan. Dan anaknya juga jadi nakal. Sedangkan ibu dari teman saya ini juga sudah tua. Jadi nggak bisa terus-menerus memantau anak-anaknya. Bapak tenang aja. Teman saya ini orangnya baik kok. Anak-anaknya juga baik. Cuma mereka memang ya sedang dalam keadaan yang berduka, Pak. Kalau Bapak yakin Kanza bisa mengurus anak-anak teman saya ini, saya jamin, Pak, Kanza akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bisa punya rumah dan segalanya. Ya, seenggak-enggaknya Kanza bisa terlepas dari kehidupan yang sekarang ini, Pak. Dan sepertinya Kanza juga bisa akan lebih terlindungi. Gimana, Pak? Setuju? Kalau kita jodohkan Kanza dengan teman saya. Menurut aku sih,
Itu bukan ide yang bagus. Ini demi anak-anak kamu, Bay. Apalagi Nadia dan Dani kan sekarang sudah beranjak remaja. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mendidik, membimbing, supaya nggak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Kirana juga masih sangat kecil. Kirana masih sangat membutuhkan kehangatan seorang ibu, Bay. Sedangkan kamu masih bekerja. Kamu nggak mungkin akan punya cukup waktu untuk bisa mengawasi mereka semua. Bayu, ayolah Bay, bicaralah sama aku, Bay. Kanza ini orangnya baik, cantik, dan pengertian. Apalagi hidupnya juga kasihan banget, Bay. Ibu tirinya Kanza mau menjodohkan dia dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri. Assalamualaikum. Bayu, dan kayaknya kita pernah ketemu ya. Silakan duduk. Kamu sudah tahu kalau saya punya 3 anak. Iya, Om Hasan udah cerita semuanya. Oke, kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Kalau kamu bersedia dengan itu semua ya,